Nah, ini ada, saya katakan X saja, ya, atau X sama dengan C lah. Ini X-nya, jadi fungsinya X. Satu dulu atau di kalkulus diferensial. Kalau saya punya fungsi, ada satu fungsi ini ketika nilai X sama dengan C atau FC, bisa ditentukan nggak berapa FC-nya? Berapa FC-nya kalau dari gambar? Di mana letak FC-nya? Ketika X sama dengan C, nilainya di A. Di A, ya. Kita tahu nilai FC itu sama dengan, ini kan sumbu Y kan? Nah, tetapi ketika fungsi ini didekati dari kanan, ada limit untuk X didekati dari kanan, Fx nilainya sama dengan B. Tapi ketika fungsi ini didekati dari kiri, kan didekati dari kiri sini, nilainya mendekati B. Nilainya mendekati A, bukan B. Ketika suatu fungsi didekati dari kanan, pada satu variabel dari kanan dan dari kiri nilainya tidak sama, ini menunjukkan limitnya tidak ada. Jadi limitnya tidak ada. Dan juga mengindikasikan apa? Mengindikasikan bisa jadi fungsinya itu tidak kontinu. Indikasi ya. Bisa jadi dia fungsinya tidak kontinu. Nanti kaitannya kalau dengan kekontinuan. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu fungsi yang fc-nya ada dan limitnya ada, nah ada ini nilainya sama, maka fungsi itu kita katakan kontinu. Jadi nilai di sini sama dengan nilai untuk ada itu karena dia didekati dari kiri dan dari kanan. Kalau didekati dari kiri dan dari kanan berbeda berarti tidak ada. Nah, tapi bisa jadi boleh ke apa? Tambah
layarnya ya. Nggak bisa digeser ya, Bu? Gimana cara gesernya? Ini ada, bukan ini ada tanda itu ya. Bisa nggak? Ada tanda plus di bawah sini. Terus Ini di... sudut bawah ke sebelah kanan. Oh, Iya. Bisa nggak? oh, saya baru tahu. Gitu ya. Nah, jadi bisa jadi nanti ada ini. Nah, ini yang tadi saya katakan X sama dengan C tadi. Sama C. Ini fx-nya. Kalau di fungsi satu variabel. Dia didekati dari kiri, didekati dari kanan, mendekati suatu nilai. Nilainya saya katakan B tadi. Jadi fungsi ini ketika didekati dari kanan, dia nilainya B. Ketika didekati dari kiri, juga nilainya B. Berarti limitnya, limit fungsi ini untuk X mendekati tadi ya, mendekati C itu sama dengan nilai B itu. Sama dengan nilai B ini. Ini tadi saya katakan kalau dari kanan dengan dari kiri sama berarti limitnya ada. Tetapi apakah fungsinya kontinu? Belum tentu. Contoh fungsi yang tidak kontinu mana? Kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi ini pasti gagal ketika x sama dengan 1. Tapi bisa dicari nggak limitnya? Bisa. Ketika saya buat limit, misalnya x mendekati 1, dari x kuadrat min 1, x min 1, berapa hasilnya? Kalau kita substitusikan pasti 0 per 0. Nah, karena dia 0 per 0, ada dua cara. Bisa difaktorkan atau bisa dengan cara L'Hopital, dengan turunan. Mau pakai yang mana? Silahkan saja. Kalau mau difaktorkan berarti nanti berubahnya jadi limit x mendekati 1 yang ini x min 1, x plus 1, yang bawahnya x min 1. Tinggal coret, berarti nanti ini 1 ya. Limit x mendekati 1 tinggal x plus 1, hasilnya sama dengan 2. Dan lebih dari 1 sedikit. Sebelah kanan 1, 1,111. Nanti dikurangkan, dikuadratkan, dikurang 1. Mendekati 2 enggak hasilnya? Ambil dari kiri misalnya 0,9999. Disubstitusikan ke fungsi ini, mendekati 2 enggak hasilnya? Oh, ternyata hasilnya mendekati 2. Ini menunjukkan bahwa limitnya ada. Tapi kita tahu berdasarkan domain bahwa fungsi ini itu domainnya X, X semua anggota, X tidak, ya, X semua anggota bilangan real dan X-nya tidak sama dengan 1. Apakah tampak yang saya tulis? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Dia tambah lagi ya? Kayaknya oke. Nah, kalau di fungsi satu variabel, jadi fungsi itu tadi kita hanya punya sumbu X, sumbu Y. Nah, ini hanya untuk X saja. X sama dengan berapa? X sama dengan C.
Ketika X sama dengan C, makanya tadi hanya bisa didekati dari kanan atau didekati dari kiri. Artinya kalau X sama dengan C-nya di sini bisa didekati dari kanan atau dari kirinya. Kalau X sama dengan C-nya di sini, dia bisa didekati dari kanan atau dari kirinya. Nah, berbeda dengan fungsi dua variabel. Kalau fungsi dua variabel, nanti kita menyatakan yang mana? Limit, misalnya limit fungsi dua variabel kan AB. Karena di sini, oh AB kok A, X, Y, sama. X, Y. Karena ini X, Y domainnya di X, Y, maka ini pun X, Y mendekati suatu bilangan AB. Nah, nanti sama seperti yang tadi. Apa makna ini? Maknanya bahwa domain ini berada di bidang XY. Kalau saya nyatakan bidang XY, di sini ada ini sumbu X, sumbu Y. Ini kita berbicara di domainnya. Ini ada satu titik A nama B. Nah, titik ini bisa didekati dari mana saja. Banyak, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari samping sini, 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 sini. Nggak selalu lurus, mungkin mendekatinya ada yang begitu, ada yang sampai jungkir balik, ada yang misalnya dia bentuknya begini, ada. Jadi artinya kita tahu bahwa titik ini dilalui oleh fungsi apa saja. Nah, itu hakikat bahwa XY mendekati AB. Makanya nanti dengan kita tahu konsep ini, kita akan menentukan apa saja sih yang mungkin. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Saya belum masuk fungsi dua variabel, baru pengantarnya saja. Belum ada ya? Belum, oke. Udah tambah lagi. Kalau saya punya, misalnya saya punya fungsinya f, x, y sama dengan y per x. Gitu kan? Tahu nggak domainnya apa? Domainnya apa? X-nya semua bilangan real dan syaratnya apa? X tidak boleh sama dengan 0, Ibu. X tidak boleh sama dengan 0. Oke, sip. Dia semua bilangan real dan syarat X tidak boleh 0. Kalau saya punya, saya tanya, tentukan limit X, Y 0,0 ya. Ininya Y per X fungsinya. Ini terlalu harusnya geser lagi. Ini agak kecil nulisnya harusnya ya. Tapi karena di papan susah ya. Nah, ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi ini nilai X mendekati 0, nilai Y juga mendekati 0. Itu kan di definisi limit, di definisi limit itu bisa kita katakan dengan cara mensubstitusi. Kalau kita substitusikan yang di atas 0, ya kan? Yang bawah 0. Nah, 0 per 0 ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Tak tentu hasilnya. Nah, tadi terbayang ketika saya punya misalnya nih, ini kan titik 0,0, 0,0 itu di sini titiknya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya.
Titik 0,0 ini bisa didekati dari mana saja. Boleh nggak? Atau ada nggak fungsi lain yang melalui 0,0? Ada, ini bisa didekati nih. Y sama dengan X. Y sama dengan X ini melalui 0,0 tidak? Lalu ya, karena tadi ketika kita masukkan X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0 itu berarti kan sumbu apa? Sumbu Y kan? Ternyata hasilnya 0,0. Kalau Y sama dengan 0, juga hasilnya 0. Nah, ketika saya misalnya kita cari fungsi apa yang melalui 0,0. Oh, salah satunya adalah Y sama dengan X. Bu, boleh nggak yang lain? Boleh, silakan saja. Nah, ketika Y sama dengan X, apa yang terjadi dengan fungsi ini? Berarti limit. Nah, karena Y-nya sama dengan X, kita substitusi. Ini. Gantilah Y-nya dengan X. X per X. X yang atas ini karena ini ya. Nah, karena Y-nya sudah sama dengan X, Y-nya sudah kita pakai sama dengan X, yang belum disebut, ini apa? Yang belum disebut X-nya, berarti X-nya yang masih mendekati. Nah, untuk limit X per X, X mendekati 0, berapa hasilnya? Oh, ini X per X bisa disederhanakan. Ini berarti limit X mendekati 0 dari 1, berarti hasilnya 1. Ini untuk fungsi yang tidak kontinu. Nah, coba Bu Dea tambah lagi. Kalau saya punya tentukan misalnya limit X, Y mendekati 1, 1 untuk X kuadrat plus Y kuadrat. Ketika kita substitusikan 1 ke X, kemudian juga 1 ke Y, apakah hasilnya 0 per 0? Tidak, ya udah langsung aja, berarti dia 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini sama dengan 2. Kalau saya punya limit X, Y misalnya mendekati 1, 1, ini X per Y min 1. Ketika saya substitusikan X ke sini, Y ke sini, apa yang terjadi? 1 per 0 Bu jadinya. 1 per 0. Boleh nggak 1 per 0? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Kalau 1 per 0 apa hasilnya? 0, Bu. Tak 1 terhingga. per 0. Tak terdefinisi. Boleh hasil kadang. Kalau ini kan ketika kita substitusikan langsung ada hasilnya. Oh, ini aljabar atau polinom biasa. Tapi ketika kita substitusikan penyebutnya 0, pembilangnya nggak masalah. Yang nggak boleh itu tadi kalau hasilnya 0 per 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Bagaimana kalau misalnya fungsinya itu
itu X min 1 per Y min 1. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, Bu Dea tambah lagi, Bu Dea. Limit X min 1 ya? Iya, Lalu iya. X min 1 per Y min 1. X min 1 per Y min 1. Untuk X, Y mendekati 1,1 kan? Pasti ya? Kenapa? Ketika saya substitusikan 1 ke sini, saya substitusi ke sini, pasti hasilnya 0 per 0. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya yang ditanya untuk kasus seperti ini, apakah fungsi f x y x min 1 per y min 1 itu ada untuk x y atau ya sama dengan untuk x y di x y mendekati 1,1. Biasanya pertanyaannya begitu. Ini ada enggak? Karena hasilnya 0 per 0. Nanti kita ilustrasikan dulu. Kalau saya ilustrasikan, ini titik 1,1 itu ini bisa satu ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya kan? Betul nggak? Ya, 1,1 X-nya 1, Y-nya 1. Nah, sekarang titik ini dilalui oleh fungsi apa saja? Apakah dia dilalui oleh Y sama dengan MX, Y sama dengan X? Dilalui oleh Y sama dengan X nggak? Ya, kita coba. Jadi kita lihat untuk Y sama dengan X, substitusi ke sana. Jadi ada Y-nya kan sama dengan X, berarti Y-nya kita hasilnya lihat. Limit X min 1 per X min 1, X ini karena ini ya. Karena Y sudah kita ganti dengan X, ini apa? X mendekati 1. Dan sekarang penyebut dengan penyebut sama, ini berarti limit X mendekati 1 dari 1. Pertanyaannya 1. Tapi apakah hasilnya 1? Belum tentu. Coba cari fungsi apa lagi yang sama 1. Misalnya, saya pilih ini. Y sama dengan X kuadrat. Lewat 1 Y sama dengan X kuadrat lewat 1 lewat ya. Lalu 1. Oke. Nah, ketika Y sama dengan X kuadrat sama saja, berarti limitnya X min 1 per X kuadrat min 1 untuk X mendekati 1. Ini kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 1 yang atas X min 1 yang bawah
X ini bisa 1, X plus 1. Ini bisa saya coret. Ini sama saja dengan limit X mendekati 1 per X plus 1. Substitusikan saja berarti ini hasilnya 1. Nah, dari sini teman-teman, ketika Y sama dengan X, dia dapatnya 1. Ketika Y sama dengan X kuadrat, dapatnya setengah. Ini menunjukkan bahwa limit dari fungsi ini tidak ada. Bisa diikuti cerita saya sampai di sini? Halo? Silakan kalau ada pertanyaan. Benar kan? Kan ternyata cerita ini ya dulu. Atau sudah bisa screen minimal sudah dipoto belum? Paling gampang itu share screen tuh akan dibagi internet. Foto ada ya. Karena target saya hanya 1 jam aja udah. Dalam saya lanjut lagi. Kalau saya punya misalnya fungsi bentuk apakah limit X, ini ada nggak ya? Ada nggak? Kebayang nggak Anda? 0,0 tadi berarti apa saja? Jadi kalau saya punya 0,0 ini, 0,0 bisa dilewati apa saja? Y sama dengan X. Y sama dengan X kuadrat, X. Y sama dengan X. Y sama dengan X kuadrat. Kita coba. Coba kalau untuk Y sama dengan X. Dapat nggak berapa hasilnya? Kalau Y sama dengan X, coba lihat dulu dengan cara yang tadi. Gantikan nanti Y-nya ini, Y itu dengan pertama dengan X, nanti yang kedua ganti dengan X kuadrat. Boleh langsung anotir di sini bagi yang sudah dapat. Ibu, Oke, silakan. ketika Y-nya sama dengan X, maka hasilnya setengah. Dari mana? Dari Awalnya mana? kan X kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat plus Y, X kuadrat lagi kan? X kuadrat, oke. Nah, Ini jadi X mendekati 0 ya, tinggalnya. Jadi yang penyebutnya itu menjadi 2X kuadrat. oke, yang bawahnya berarti yang bawah ini X kuadrat, bawahnya 2X kuadrat ya. Oke. Ini bisa disederhanakan kan? Thread itu ya.
Ini berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari setengah hasilnya setengah. Nah, ketika Y sama dengan X kuadrat, apa yang terjadi? Hasilnya 1, Ibu. Hasilnya 1. Iya. Dari mana hasilnya 1? Ketika Y-nya sama dengan X kuadrat, maka X kuadrat yang penyebutnya itu X kuadrat ditambah X pangkat 4. Yang atasnya X kuadrat plus X pangkat 4. Oke. Selanjutnya, X kuadratnya itu dikeluarkan ya, untuk bagian penyebut. X kuadrat berarti 1 plus X kuadrat. Selanjutnya, Ada X masih kuadratnya itu limitnya nih. disederhanakan. Ntar dulu, ini masih ada limitnya. Ntar. Nanti kalau Anda nyatetnya salah. Jadi limit X mendekati 0, X kuadrat 1 plus X kuadrat tadi ya. Mendekati 0, 1 plus X kuadrat. Gitu ya. Tadi mendekati, tinggal substitusi ya. Oke. Kali substitusi hasilnya? 1 per 1. 1 per 1. 1 per 1 atau 1. Gitu. Kita simpulkan, ada nggak limitnya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, setuju. Sip. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya. Jadi yang untuk syarat di sini kan ada Y sama dengan X sama Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari mana kita tentukan untuk misal ini fungsi limit itu ada enggak? Terus dengan cara Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat, apakah itu secara acak atau ada ketentuannya gitu? Tidak ada ketentuan. Jadi kita cari saja fungsi apa saja yang melalui titik itu. Misalnya boleh nggak saya misalnya satunya Y sama dengan X misalnya. Satu lagi, ada lagi misalnya dari sebelah sini. Y sama dengan min X. Boleh nggak? Boleh saja, silakan. Karena untuk membuktikan limitnya ada atau enggak, lihat aja hasilnya sama atau tidak. Kalau hasilnya ternyata tidak sama, berarti limitnya enggak ada. Itu aja kuncinya. Coba Anda cari kalau Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Apa yang terjadi dengan fungsi itu? Berapa hasilnya? 1/2, Ibu. 1/2 juga kan? Nah, tapi hati-hati. Kalau jangan-jangan nanti ketika kita masukkan ini hasilnya apa? 1/2, gitu ya. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan min X, kita peroleh limitnya misalnya 1/2 juga. Oh ya, 1/2 ini 1/2 ini pasti ada limitnya karena nilainya sama. Belum tentu. Jadi untuk limit ini belum tentu dengan dengan 2 atau 3 nilai yang sama itu menjamin limitnya ada. Belum tentu. Jadi harus pandai-pandai kita atau jeli-jeli kita melihat hal tersebut. Coba nanti misalnya Y sama dengan 4X misalnya. Itu kan Y sama dengan 4X juga melalui ini. Kalau
X-nya 1 kali 4. Jadi ke atas itu garisnya. Berapa hasilnya? Apakah setengah juga? 1/17, Ibu. 1/17 kan? Tapi kalau untuk membuktikan bahwa limitnya tidak ada, cukup dengan 2 saja. Kalau dia 2 saja sudah berbeda, udah. Berarti limitnya nggak ada. Tapi kalau kita punya misalnya hasilnya tadi ini setengah, belum tentu dengan dua hasil itu menjamin bahwa limitnya ada. Coba cari lagi, coba pikirkan fungsi yang lain yang melalui titik tersebut. Gitu ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Nah, coba. Bu Dea, tambah lagi Bu Dea. Kasih salve Bu Dea. Nah, yang pertama, limit XY mendekati 0 di X kuadrat plus Y kuadrat per X. Ada nggak limitnya ya? Limit XY mendekati 1 X Y kuadrat min 1 Y min 1. Ada nggak ya? Coba pikirkan dua ini. Anda mau milih fungsi apa yang melalui? Silakan. Boleh juga misalnya ditulis di kertas, di foto, nanti bisa share screen, silakan. Kalau mau nulis di sini juga boleh.
Untuk yang nomor satu itu limitnya ada ya Ibu. Sudah ada yang dapat? Untuk yang nomor satu Ibu sudah. Sudah. Mau berbagi atau mau gimana? Baca aja. Oke, oke. Tadi materinya sudah itu ya, sudah dicatat ya. Ah, oke. Oh ya, jadi pernah dengar ya cerita tentang budaya. Tadi kan istilah serupnya itu bantu kayu agung. Nah, lanjutkan mereka merampok di Malaysia gitu ya. Dia nggak akan nyopet apa merampok di Sudah terlihat Ibu. Jadi ya kan karena X sama Y melalui titik 0,0, jadi melalui titik 0,0. Jadi ada Y sama dengan X dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk yang pertama, untuk Y sama dengan X, itu limit X mendekati 0, X kuadrat plus per X. Nah, kalau di substitusi X-nya sama, maka fungsinya bernilai 0. Nah, untuk yang kedua ada untuk Y sama dengan X kuadrat, itu limit X sama dengan limit X kuadrat kuadrat plus per X sama dengan limit X menuju 0 untuk X kali 1 plus X kuadrat. Nah, di sini kan ada 0 nih kalau dikalikan dengan Y sama plus 0. Nah, kalau dari dua fungsi ini, itu hasilnya sama-sama 0. Namun untuk membuktikannya, saya juga menggunakan untuk S min X. Nah, di sini juga melalui titik 0,0 kan Ibu, sehingga untuk limit X menuju 0, X kuadrat plus X kuadrat per X sama hasilnya dengan 0. Sehingga limit X, Y menuju 0,0 untuk X kuadrat plus Y kuadrat plus per X itu nilainya ada Ibu. Terima kasih. Ada yang pendapatnya beda nggak? Yang lain? Silakan. Sama nggak pendapatnya dengan cerita? Halo? Apakah juga semua? Iya, Bu. Iya. Pakai fungsi apa saja? Sama Y sama dengan X? Sama ya? Pakai apa saja fungsi yang digunakan?
pakai Y sama dengan X sama Y sama dengan min X. Oh, berarti dua ini ya. Ini dengan ini ya. Oke. Sama semua ya. Kalau saya tanya Y kuadrat sama dengan X. Y kuadrat sama X ini melalui 0,0 sini enggak? Melalui, Bu. Melalui. Kalau di kurvanya gimana? Sini kan hadapnya? Gitu ya? Atau di atas aja? Gitu kan kurvanya? Nah, dia melalui 0,0. Coba cek, apakah ini pun menghasilkan 0 tidak? Kenapa tidak, Pak? Jalan-jalan? Kan Satu. berapa hasilnya? 1. Siapa yang bilang 1? Oh, coba. Ya. Mau share screen atau mau nulis di sini? Tulis ulang. Oke. Iya, 8. Saya boleh kirim ke grup ya, boleh? Boleh. Ini Jelita tutup dulu ini layarnya, nanti itu bisa berbagi layar. Bisa langsung berbagi di sini, boleh, silahkan. Sudah dipoto langsung share aja fotonya. Karena saya pakai tab nih. Tidak pakai laptop. Udah saya kirim ke grup. Bu Dea, bisa tolong nggak Bu Dea? Tampil ke Bu Dea. Kelihatan, Bu? Ya. Ini apa nih? Bukan, ada salah. Dengan salah tulisan. Sama dengan, jangan di tengah-tengah sini, depan sini. Nah, kalau ulangan salah. Siap lah, siap. Mama, ini 5 menit lagi selesai. Nah, ternyata hasilnya 1. Berarti 0 semua. Kayak tadi saya katakan,
belum cukup dengan 2, belum cukup dengan 3. Kadang-kadang melalui pikirkan fungsi apa saja, banyak sekali, mungkin ada linear, mungkin ada kuadrat, atau parabola, mungkin juga nanti trigono, silahkan saja. Fungsi apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, makanya ada kalau dengan GeoGebra kelihatan nanti limitnya itu ada atau tidak. Biasanya nanti ada putus di tengahnya, mungkin bisa jadi fungsi itu kalau mengerucut ke bawah gini. Nanti putus bagian mananya gitu. Jadi kesimpulannya apa untuk fungsi ini? Ada limitnya? Tidak Tidak ada. ada. Kalau kita ketemu satu saja yang tidak sama, udah dia nggak ada. Gitu ya. Nah, tadi ada satu soal untuk tugas, saya tambah sedikit Bu Dea, mempertegas untuk konsep kontinuan saja. Karena ini satu. Jadi yang nomor 2 nanti ditambahi beberapa soal dari Bu Dea sebagai tugas. Nanti tugasnya kami parsial saja, banyak sekali tentang limit. Tambah satu halaman lagi Bu Dea. Kalau AB, AB ini tadi itu ada, kemudian limit XY mendekati AB dari FXY itu juga ada. Ini pastilah kontinu. Contohnya kalau saya punya fxy-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat, tadi ada kemudian nanti misalnya f di 1,2, ini fungsi untuk b-nya 1,2, ini berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini AB ya. Jadi ketika saya tanya limit XY mendekati 1,2 dari X kuadrat plus Y kuadrat, dengan cara substitusi kita dapat 5. Boleh nggak misalnya kan 1,2 ini dilewati Y sama dengan 2X. Kalau X-nya 1, Y-nya pasti 2 kan? Boleh nggak saya coba menggunakan ini mencari limitnya? Kita coba. Jadi limit ganti Y-nya dengan ini berarti ada limit X kuadrat, ini 2X kuadrat tinggal X mendekati 1. Ini kan sama saja dengan limit mendekati 1, ini 5 X kuadrat. Substitusi ke sana hasilnya juga dengan cara ini 5, cara ini 5, ini juga ada. Ini ada, ini ada.
Y ini di sini continue di titik X-nya 1,2. Nah, makanya di sebelumnya, coba ke slide yang sebelumnya, Bu ya. Yang maju lagi, jangan yang ini. Belum, bukan. Yang berikutnya lagi. Lanjut, bukan. Yang ke belakang lagi. Ke belakang, terus ada angkanya. Lagi, satu lagi. Nah, stop. Sebenarnya dari sini saja kita tahu bahwa fungsi ini pasti tidak kontinu. Dari kita tahu fungsi ini enggak kontinu di 0,0. Karena ketika kita substitusikan 0,0, tapi biasanya karena ini fungsinya sudah pasti tidak kontinu, yang ditanya apa? Ada enggak limitnya? Nah, itu aja biasanya yang dipertanyakan. Di sini. Untuk nggak kontinu ini mah di titik 0,0. Tapi kalau misalnya 1 Y-nya 2, ada nggak? Ada. Ini kan 1 kuadrat, ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, ada nilainya. Tapi ketika untuk yang dan limitnya ada mungkin di sana. Nah, tapi ketika 0,0 ini yang tidak ada. Tambahan? Sudah Mahasiswa ada pertanyaan? dibalas. Nggak ada ya? Limit dan kekontinuan itu sebenarnya hanya itu. Makanya tadi targetnya 1 jam, ini 1 jam lewat 5 menit. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya mohon maaf mengganggu istirahat Anda di akhir minggu ini. Supaya tadi seperti yang sampaikan Bu Dea, supaya nanti gak banyak PR kami ke belakangnya. Karena pasti banyak aktivitas yang harus kami selesaikan juga. Terima kasih. Ada pertanyaankah sebelumnya? Sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Bisa dipahami ya semua ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baik untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih juga Bu Dea. Bu Helen ada nggak? Kita coba searchkan kali Bu ya. Soalnya tadi Boleh. e-learning mau buat absen di sana kayaknya Oke. Boleh. saya coba searchkan dulu. Silakan open kamera bagi yang memungkinkan. Tadi ada beberapa izin lagi di jalan Bu. Boleh, silakan. Saya screen yang slide pertama dulu. Satu. Tunggu bukti kehadiran ya. Iya, betul. Sebentar. Ini slide 1. Kemudian slide, ada 4 slide kita. Slide kedua. Slide ketiga. Dan slide keempat.